Real Madrid berhasil bangkit dan membantai Osasuna, sedangkan City tetap di gua ditemani sama Barcelona. biawa out kali ya kan. Oke kawan-kawan, hari ini aku mau cerita sedikit lah tentang hasil pertandingan Liga-Liga top Eropa yang baru main kemarin itu. Sebelumnya aku mau nginfoin videoku yang ini di take down sama YouTube perkara sabung ayam Tottenham. Kocak. Ini fans terpongkengham kayaknya orang YouTube yang review ya kan. Mau diupload ulang ngapain juga ya kan? Nggak berubah juga nanti hasilnya. Ya udahlah, kita langsung aja move on ke match di minggu ini aja. Ada beberapa match yang menurutku seru kemarin soalnya. Ada yang konsisten menang terus, ada juga Man City yang malah jadi sering cosplay MU. Oke lah, seperti biasa kita mulai dulu dari Bundesliga Jerman. Ada Bayern Munchen yang berhasil menang tipis 1-0 lawan St. Pauli. Satu-satunya gol Bayern di match ini dibikin lewat tendangan jarak jauh Jamal Musiala pada menit ke-22. Dengan hasil ini, Bayern Munchen masih stay di puncak klasemen sementara Bundesliga dengan 26 poin. Dari 10 pertandingan Bundesliga belum pernah kalah Bayern Munchen ini. Gampang kali ya Bundesliga ini. Emang layak lah kalau mau disebut Liga Petani ya kan? Jangankan Bayern, aku rasa MU kalau main di Bundesliga ini pun bisa jadi penguasa. Penguasa papan tengah tapinya. Next, kita pindah ke La Liga Spanyol. Ada Real Madrid yang mengamuk dan membantai Osasuna dengan skor 4-0. Sebetulnya selama setengah jam main di babak pertama, Real Madrid masih kesulitan buat menjebol gawang Osasuna. Bahkan lebih banyak masukin pemain pengganti mereka daripada masukin bola ke gawang Osasuna soalnya. Menit ke-34 barulah Madrid bisa bikin gol. Aksi individu ini bisa mengacak-acak pertahanan Osasuna dan diakhiri dengan syutingan keras yang menjebol gawang Osasuna. Kemudian menit ke-42 Madrid bisa bikin gol keduanya. Menerima umpan dari pemain muda Raul Asensio, Jude Bellingham bisa dengan tenang chip bolanya melewati kiper dan masuk ke gawang. Skor pun berubah jadi 2-0 dan bertahan sampai babak pertama habis. Gol ini juga jadi gol pertama Jude Bellingham di Real Madrid musim ini. Sebetulnya agak terkejut juga aku. Kok bisa produktivitas si Jude Bellingham ini menurun kali di musim ini? Bang Jude, kenapa kau baru bisa bikin 1 gol musim ini? Padahal gacor kali performa musim lalu. Ya karena ada si kura-kura itulah nol. Terpaksa agak mundur sedikit mainku jadinya. Udah sok-sokan jadi the next Ronaldo, tapi ternyata malah otak dia yang agak bodoh. Habis itu di babak kedua Madrid bisa nambah 2 gol lagi. Menit ke-60 Vini bisa bikin gol lagi. Menerima umpan jauh dari Andriy Lunin, aksi dari Vini bisa gocek kiper Osasuna, kemudian dengan mudah dia masukkan bolanya ke gawang yang kosong. Habis itu menit ke-69 blunder back Osasuna bisa dimanfaatkan sama Brahim Diaz dan diopernya ke Vini yang tinggal tap in jadi gol. Skor pun jadi 4-0 buat Real Madrid dan jadi hasil akhir pertandingan ini. Emang gacor kalah si Vinicius ini. Habis dibully kemarin langsung ngamuk dia dan bikin hat-trick. Bukan macam si Anthony. Habis dibully jangankan bikin hat-trick, bikin fans MU nggak emosi pun dia nggak bisa. Tapi kalian tahu nggak, walaupun Madrid bisa bantai Osasuna 4-0, tapi ada kemarin tim yang kena bantai-bantai sama Osasuna 4-2. Siapa itu nol? Ya udah jelas Barcelona lah. Bantai Bayern dan Madrid mereka bisa, tapi malah dibantai sendiri sama Osasuna. Spain La Liga, Barcelona. Mau ambil si akar itu ya kan? Nah, kita bahas Barcelona yang kembali melawak setelah kalah 1-0 lawan Real Sociedad. Di match ini, Hansi Flick nggak bisa mainin Lamine Yamal yang katanya masih cedera. Cedera apa pula si Yamal ini? Padahal nggak kenapa-kenapanya dia di match sebelumnya aku tengok. Aneh juga Barcelona ini. Lamine Yamal yang kemarin sehat bisa dianggap cedera. Tapi Pau Barsi yang mukanya habis dijahit masih dipaksa main juga. Menit ke-13 sebetulnya Barcelona bisa bikin gol duluan. Memanfaatkan bola liar, Lewandowski bisa dengan mudah sambar bolanya jadi gol. Tapi gol ini dianulir wasit karena dianggap offside. Kemudian menit ke-33 justru Barcelona yang kebobolan duluan. Menerima umpan dari Luka Sucic, syutingan dari Becker bisa menjebol gawang Barcelona. Skor pun berubah jadi 1-0 buat keunggulan Real Sociedad. Kemudian menit ke-45 Sociedad hampir aja bisa bikin gol lagi. Menerima umpan dari Becker, syutingan dari Oyarzabal masih melenceng dari gawang Barcelona. Pau kali si Oyarzabal ini. Peluang kayak gini pun bisa nggak gol dia. Kukira dia dijadiin kapten karena dia hebat, tapi rupanya malah Pau dan minta dihujat. Habis itu nggak ada gol lagi yang tercipta sampai pertandingan habis. Skor 1-0 buat Real Sociedad pun jadi hasil akhir pertandingan ini. Pau kali Barcelona ini. Cuma lawan Real Sociedad aja mereka bisa terpongkeng. Kurasa nggak jago-jago kali ngisi Hansi Flick ini. Kukira udah jadi tim terkuat tapi malah terpongkeng lawan Real Sociedad. Tapi dari match inilah kita tahu ternyata Real yang asli itu yang ada Sociedadnya, bukan yang ada Madridnya.
Next, kita pindah ke Liga Inggris. Ada Liverpool yang makin nyaman stay di pucuk setelah menang 2-0 lawan Aston Villa. 2 gol Liverpool di match ini dicetak oleh Darwin Núñez pada menit ke-20 dan Mohamed Salah pada menit ke-84. Dengan hasil ini, Liverpool makin nyaman di puncak klasemen sementara Liga Inggris dengan 28 poin. Mereka unggul 5 poin dari Man City yang ada di peringkat kedua. Mengeri kali Liverpool musim ini ya kan, gak di UCL, gak di Liga Inggris, sama-sama peringkat 1. Salut lah aku sama si Arne Slot ini. Gak gampang bagi pelatih baru bisa bawa timnya ke puncak UCL dan Liga Inggris soalnya. Sebetulnya sepelenya itu nol. Lebih susah ngelatih Núñez daripada jadi juara UCL dan Liga Inggris soalnya. Next, ada Terpongkingham yang terpongking lagi dari Ipswich Town dengan skor 2-1. Kualat kalian kan? Kalian take down pulangnya video YouTubeku. 2 gol dari Ipswich dicetak lewat Saltos Modric pada menit ke-31 dan gol dari Liandela pada menit ke-43. Sedangkan Terpongkingham cuma bisa bikin 1 gol balasan lewat heading dari Rodrigo Bentancur pada menit ke-69. Dengan hasil ini, Terpongkingham masih tercecer di peringkat 10 klasemen sementara Liga Inggris dengan 16 poin dan tetap bertengger di peringkat ke-1 sebagai ras ayam terpauk. Next, ada Manchester City yang harus loss streak 4 kali setelah terpongking lawan Brighton 2-1. Di match ini sebetulnya Man City bisa unggul duluan lewat gol dari Erling Haaland pada menit ke-23. Dikiranya bakal mengakhiri loss streak ya kan? Brighton justru bisa comeback dan bobol gawang Man City 2 kali di akhir babak kedua. 2 gol Brighton dicetak oleh João Pedro pada menit ke-78 dan gol dari Matt O'Reilly pada menit ke-83. Dengan hasil ini Man City udah 4 kali mengalami kekalahan secara beruntun. Ada yang peduli? Mana ada? Berita City kalah berturut-turut ini aja kalah heboh dibanding berita Oni Lydia. City pun semakin tertinggal jauh dari Liverpool yang masih stay di puncak klasemen. Kurasa emang ngaruh kali lah cederanya Rodri bagi Man City. Sejak ditinggal Rodri udah nampak kali gak stabil ini tengah Man City ini soalnya. Kalian bayangin lah tim sekelas City bisa sampai loss streak 4 kali cuma gara-gara kehilangan Rodri. Ku tengok-tengok udah macam kebalik lah situasi klub di kota Manchester ini. MU ditinggal Ten Hag bisa jadi City, sedangkan City ditinggal Rodri malah jadi MU. Di media sosial juga udah rame kali hashtag Pep out. Kurasa ini ulah buzzernya Ten Hag lah ini. Lagi nyari kawan dia biar gak nganggur sendirian soalnya. Next, ada MU yang berhasil menang lagi setelah mengalahkan Leicester City dengan skor 3-0. Di match ini, Van Nistelrooy masih mengandalkan Kapten Bruno Fernandes dan Amad Diallo yang gandeng MU pas lawan PAOK kemarin. Menit ke-17, MU udah bisa bikin gol duluan. Lewat kerjasama dengan Amad Diallo, shootingan keras Bruno Fernandes dari luar kotak penalti bisa menjebol gawang Leicester City. Skor pun berubah jadi 1-0 buat keunggulan MU. Emang udah jadi dua maut MU lah Bruno sama Amad Diallo ini. Mereka terus yang menggendong MU ini sekarang soalnya. Bukan macam dua Rashford Anthony. Udahlah cuma bisa jalan kaki, buat timnya pun gak ada kontribusi. Kemudian menit ke-38, MU bisa bikin gol lagi. Menerima crossing dari Mazraoui, heading Bruno Fernandes bisa menjebol gawang Leicester lagi. Skor pun berubah jadi 2-0 buat keunggulan MU. Tapi pas dicek gol ini dianggap bodoh diri. Dimasukkan pemain Leicester ke gawang sendiri sundulan dari Bruno soalnya. Ternyata meskipun udah pindah ke MU, pengajaran-pengajaran Lord Maguire masih membekas buat Leicester rupanya. Di akhir babak kedua, MU bisa nambah 1 gol lagi. Menit ke-82, placing cantik Garnacho dari luar kotak penalti bisa menjebol gawang Leicester lagi. Skor pun berubah jadi 3-0 buat keunggulan MU dan jadi hasil akhir pertandingan ini. Boleh-boleh juga golnya si Garnacho ini. Bisa dia bikin placing cantik macam ini. Tapi menurutku Garnacho ini gak bakal jadi pemain besar lah di masa depan. Kau tengok sering gak konsisten dia mainnya. Buat kalian fans MU, gak usah kalian kasih ekspektasi berlebihan buat si Garnacho inilah. Realistis aja lah kita. Si Garnacho ini pemain biasa-biasa aja nya. Gak bakal juga dia bisa menggendong MU macam Rooney atau Ronaldo. Betul itu nol, jangankan bisa gendong MU. Lewatin Asnawi aja dia gak bisa. Match ini juga jadi match terakhir Van Nistelrooy yang jadi manajer interim MU. Soalnya Ruben Amorim udah datang dan ngambil alih jabatan pelatihnya. Dan ternyata meskipun dari 4 match yang dimainkannya MU bisa jadi gak terkalahkan, Nistelrooy tetap gak diajak di jajaran pelatih MU oleh Amorim. Baguslah gak diajak si Nistelrooy ya kan? Kalau diajak payah nanti. Jadi jago pula MU nanti ya kan? Ini aja nengok MU gak melawan 4 laga terakhir udah migran aku karena kurang ketawa. Mudah-mudahan lah nanti bersama Amorim ada harapan baru buat MU. Mana tahu ya kan pas masuk MU Ruben Amorim, pas keluar malah jadi pelawak macam Ruben Onsu. Last, ada derby London antara Chelsea dan Arsenal yang berakhir imbang 1-1. Di awal babak pertama, Chelsea langsung coba bikin gol cepat. Cole Palmer coba bikin syutingan keras dari luar kotak penalti, tapi masih bisa ditepis sama David Raya. Buru-buru kali si Palmer ini. Baru 2 menit main udah ngegas aja dia. Gak bisa jadi santai dikit macam MU. Pas di awal musim berada di papan tengah, di akhir musim kembali masuk goa. Kemudian menit ke-33 Arsenal bisa bikin gol duluan. Melalui free kick cepat Declan Rice passingnya bisa diterusin sama Kai Havertz jadi gol. Tapi pas Kai Havertz sudah selebrasi nyuruh dia, malah dia sendiri yang terdiam karena golnya offside. Malu kali ya.
Sampai babak pertama habis, kedua tim ini masih belum ada yang bisa bikin gol. Skor pun masih imbang 0-0 dan berlanjut ke babak kedua. Barulah di babak kedua Arsenal bisa bikin gol duluan. Menit ke-60 menerima assist dari Odegaard, Gabriel Martinelli bisa lolos dari perangkat offside dan manfaatin peluangnya jadi gol. Skor pun berubah jadi 1-0 buat keunggulan Arsenal. Tapi coba kalian tengoklah proses golnya Arsenal ini. Macam ada yang aneh ya kan? Kalian perhatianlah si Levi Colwill ini. Pemain Chelsea yang lain berusaha ngatur posisi buat perangkap offside, tapi malah dia yang bantuin pemain Arsenal biar bisa bikin gol. Cuma nggak lama habis itu, menit ke-70 Chelsea bisa bikin gol balasan. Melalui aksi Pedro Neto, shootingan kerasnya dari luar kotak penalti bisa menjebol gawang David Raya. Jamek kali ya shootingan si Pedro Neto ini. Untung aja lah itu yang nendang Pedro Neto. Coba kalau itu si Mudryk, pasti bisa lebih keras lagi. Shootingannya nol. Kok shootingannya? Hujatannya lah. Udah pasti melampung dan nyasar ke penonton tendangan dia soalnya. Habis itu menit ke-87 hampir aja Arsenal bisa bikin gol kemenangan. Berawal dari pergerakan Gabriel Jesus, bola rebound shootingan Mikel Merino yang tinggal ditepin aja sama Trossard, malah melambung pula shootingannya. Memang pau kali si Trossard ini. Udahlah sering gagal nendang penalti, dapat peluang di akhir laga pun malah bantuin Chelsea. Sampai babak kedua habis sudah nggak ada lagi gol yang tercipta. Skor imbang 1-1 pun jadi hasil akhir pertandingan ini. Dengan hasil ini Chelsea dan Arsenal ada di peringkat 3 dan 4 dengan sama-sama dapat 19 poin. Hasil imbang ini bakalan bikin makin susah lah Arsenal buat jadi juara. Apalagi kalau Liverpool nih Arne Slot bisa tampil bagus dan konsisten sepanjang musim ini. Jadi makin kecil lah peluang Arsenal buat bisa menangin gelar. Awal musim koar-koar ngincar trofi, belum akhir musim pun udah dibokongi Chelsea. Tapi emang agak menurun lah performa Arsenal musim ini. Beda sama mereka yang sering bantai lawannya di musim lalu. Belum terlalu berkontribusi juga pembelian terbaru mereka musim ini soalnya. Makanya kurasa bakalan susah lah Arsenal bisa jadi juara Liga Inggris musim ini. Lebih besar lagi peluang mereka buat nontonin City atau Liverpool yang angkat trofi mereka soalnya. Tapi dengan hasil pertandingan matchday 11 ini banyak pelatih bagus yang dirumorkan bakalan dipecat. Bahkan pelatih sekelas Arteta sama Guardiola pun sampai rame dibikinin hashtag out sama fansnya. Tapi kalau nengok pelatih yang tersedia, menurut kalian siapa yang paling bisa gantiin Arteta dan Guardiola kalau dipecat? Kalau menurutku bisa aja Arteta ini dibajak sama City buat digantiin Guardiola. Udah pernah jadi asisten Guardiola di City Arteta ini soalnya. Terus kalau Arteta ke City yang jadi pelatih Arsenal siapa nol? Guardiola? Wah enak kali lah kalian. Asal janganlah kau bilang Ten Hag, aku tepuk lah mulutmu nanti. Oh selo, Ten Hag udah diincar AS Roma soalnya. Jadi menurutmu siapa yang cocok melatih Arsenal kami nol? Kalau saranku sih ambil pelatih dari Thailand aja kalian. Soalnya orang Thailand biasanya jago-jago kalau ngelatih gajah. Oke lah itu aja lah cerita dari aku. Udah dulu ya Wage yang bentar lagi mau main timnas kita lawan Jepang. 3,5 tahun aja sanggup kita bertahan dari Jepang. Apalagi cuma 90 menit ya kan? Kecil lah itu. Dadah Wage.